Sayyidina fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghazir Rasul Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rawatib Talqin Syekh Mursyid Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahabi LCMA dari Jakarta. Mata amat rohul hayati Dr. Andes Kiai Haji Kamaludin Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan antara jud dan syahid. Jadi pengertian jud adalah murah hati. Para ulama sufi menempatkan posisi sako ini di posisi pertama. Jadi dermawan ini di posisi pertama, dilanjutkan di posisi kedua, baru yang namanya jud, murah hati. Jadi dermawan, murah hati, yang terakhir tahap yang ketiga. Apa itu dermawan? Dijelaskan di dalam kitab Fadhailul Syuhur oleh para sahabat bahwasanya dermawan adalah kalau kita bisa membagi sebagian harta kita kepada orang lain atau kepada orang yang membutuhkan, itu disebut sako atau dermawan. Jadi kalau persenannya 50-50, kita punya duit 1.500.000-nya kasih ke yang membutuhkan atau nikmatkan kepada pengersahabat, itu namanya dermawan. Kalau kita punya duit 1 juta, nyumbangnya 100.000, termasuk dermawan tidak? Gak masuk tahap. Tahap yang kedua, kalau kita bisa memberikan lebih banyak harta kita kepada orang lain atau kepada yang membutuhkan, itu masuk tingkatan jud, murah hati. Jadi presentasinya 75% buat orang lain, 25% buat diri kita. Kita punya duit 1.750.000-nya buat yang membutuhkan, buat hikmat kepada pengersahabat, 250.000-nya untuk kebutuhan kita. Itu baru dinamakan jud, murah hati. Tahap yang ketiga adalah tahap yang ketiga. Kalau kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, butuh nih, tapi kita masih memberikan harta kita atau duit kita kepada orang lain, itu baru dinamakan kita tahap yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita punya duit 1 juta, 99.000 kita kasih orang lain, itu yang dinamakan kita. Kan diajarkan juga oleh Syekh Abdul Qadir, kalau ada yang minta barang kita, yang paling bagus kasih. Ya, kalau coba ada yang minta ke pengersahabat, minta jubah sama pengersahabat, dikasih pasti. Dan malu apa enggak? Ya. Nah, iwan amal hadirin rahimahullah, itu adalah tahapan-tahapan dari memberi. Thariqah kita, Thariqah Qadiriyah, yang syaratnya langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam kitab Miftahul Sudur dijelaskan oleh Muhammad Sallallahu Anom, itu mempunyai 5 prinsip: ulul himmah, hifzul hurmah, husnul hikmah, nufuzul azmah, tambihun nikmah. Yang pertama ulul himmah, tingginya cita-cita. Mungkin kita dari kecil sudah ditanya oleh guru kita atau oleh orang tua kita, pengen jadi apa, cita-citanya apa.
Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen punya istri lagi. Ya namanya juga cita-cita. Ulumul himmah harus tinggi cita-citanya. Itu dijelaskan prinsip dasar thariqah kita harus tinggi cita-citanya. Mau punya istri 4 juga gak apa-apa Pak, yang penting cita-cita dulu ya. Untuk semuanya ulumul himmah itu tinggi cita-cita. Itu semua hanya dunia. Kalau kita sudah ditalkin oleh penguasa abah, mengamalkan zikir thariqah, menjadi wali, cita-cita tertinggi kita adalah menjadi wali yang sukses, menjadi pecinta kesucian jiwa, makrifat kepada Allah. Tidak ada makhluk di hati kita selain Allah. Itu cita-cita. Kita sudah mencapai itu belum? Makanya itu cita-cita kita harus menuju ke sana. Cita-cita kita harus tinggi karena itu dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip thariqah kita hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Kita mungkin bapak-bapak sebagai kepala keluarga pasti menjaga kehormatan keluarganya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjaga kehormatan Allah, menjaga kehormatan penguasa abah. Bagaimana cara menjaga kehormatan Allah, menjaga kehormatan penguasa abah? Ya dengan kita tadi dermawan, baik kepada orang. Jadi orang yang belum ditalkin, ketika kita bersifat baik, mengamalkan tanbih, secara tidak langsung nanya, itu orang siapa sih? Gurunya siapa sih? Kok si A semenjak masuk TGN jadi beda ya? Kok si B semenjak berguru sama abah jadi beda? Itu juga merupakan dakwah. Jadi jangan sampai guru kita, jangan sampai Tuhan kita jelek di mata orang lain. Menjaga kehormatan, menjaga kehormatan guru, menjaga kehormatan Allah. Jadi jangan mau dibangga-banggakan guru, tapi kita harus jangan mau membanggakan guru, tapi kita harus dibangga-banggakan oleh guru. Ya, kita jaga kehormatan abah, kita jaga kehormatan Allah. Yang ketiga, husnul hikmah, bagusnya hikmah. Man hasunat hikmatuhu wajabat karamatuhu. Barang siapa yang bagus hikmatnya, maka wajib mendapatkan karomah. Kalau hikmatnya jelek, dapat karomah. Kalau hikmatnya pengen dibilang makasih sama abah, kalau hikmatnya pengen diangkat jadi wakil talqin, kalau hikmatnya pengen dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bagus hikmatnya, maka wajib, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, wajabat karomatuh, wajib mendapatkan karomah. Jadi jangan sampai kita ada di pikiran kita bahwasanya kita nyumbang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 di sini. Tidak ada penguasa abah secara zahir, tapi penguasa abah tidak tahu. Jangan sampai terbesit seperti itu. Terus tadi karomah itu dalam bentuk apa? Penguasa abah adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Terima kasih penguasa abah itu bermacam-macam. Salah satunya dengan limpahan karomah yang diberikan kepada murid-muridnya. Bisa dalam kemuliaan hidup, kemudahan dalam segala urusan, dan yang paling terpenting istiqomah dalam beribadah. Kalau kita lagi ada masalah tiba-tiba dimudahkan oleh Allah, pasti itu tampak dari kita hikmat kepada penguasa abah. Kalau kita sedang dalam keterpurukan, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, dijadikan manajer, dijadikan DKF,
dan lain sebagainya. Itu bukan mungkin, itu pasti tapak kilas dari hikmat kita kepada pemirsa. Jadi hikmat bukan cuma dengan duit. Hikmat ada 3, hikmat maliyah, hikmat ilmiah, ada hikmat amaliyah. Maliyah dengan harta. Kita punya 10.000, 50.000, 100.000, kasih kepada pemirsa abah. Karena kita ngomongnya konteksnya karomah. Karomah itu hanya dimiliki oleh wali. Kita pengen dapat karomah pemirsa abah, tapi nggak mau hikmat kepada pemirsa abah, dapat nggak? Ya. Ibarat gelas yang sudah penuh, ibu, bapak, ibarat gelas yang sudah penuh terus diisi, ya tumpah. Tumpahnya ke siapa? Ke kita. Kita ngasih 50.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta ke pemirsa abah. Apa pernah pemirsa abah memakai duit dari kita itu untuk jalan-jalan? Buat bangun masjid, buat bangun lantai. Sekarang depan BSD sudah di lantai, terus diatapin. Itu biar untuk kita juga, Pak. Biar Ikhwan gak kepanasan, biar Ikhwan kalau makin di sini rasa nyaman. Dan itu semua ibarat gelas yang sudah penuh, diisi terus tumpah, diisi terus tumpah. Tumpahnya siapa? Ke siapa? Ke kita. Alhamdulillah, itu bentuk limpahan karomah yang diberikan para sahabat kepada kita. Harta nggak bisa dengan ilmu. Ada yang belum ditalkin, kita ajak, kita cerita tentang dulu kita, tentang ajaran kita, ya. Terbesit di hatinya, bisa masuk ke TKN. Alhamdulillah. Nggak bisa dengan harta, ilmu, pakai tenaga. Sering pernah, pasti sekali mau pernah menakib ke sinara saya, pasti pernah. Sebelum pulang ngumpetin sampah karena kita punya tenaga yang ada di sinara saya habis manakib. Di sini juga kita bisa hikmat kepada para sahabat. Yakin aja hikmat kepada sahabat. Ngadain manakib niat kepada sahabat. Beres-beres niat hikmat kepada para sahabat. Alhamdulillah. Man hasanat hikmatuhu wajabat karamatuhu. Yang keempat, prinsip thariqah kita nufuzul azmah, melaksanakan tekad. Kita sudah bertekad ingin masuk TKN, menjadi murid para sahabat. Ya kita harus bertekad melaksanakan amaliyah mursyid, apa yang diperintahkan oleh guru. Yang terakhir, ta'zimul nikmah, mengagungkan nikmat. Kata para sahabat, kalau bisa kita sholat syukur nikmat setiap detik, karena setiap detik nikmat Allah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Jadi jangan ketinggalan kalau menyebut iman Islam, sebut juga ihsan. Baru sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.